نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak dan rekan remaja, pemuda yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, keimanan dan keislaman. Semua merupakan nikmat yang tidak bisa dihitung ya. Oleh karenanya, sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita senantiasa mengingat Allah dan senantiasa mempersembahkan keislaman dan keimanan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam konteks usaha. Salah satu usaha untuk mempersembahkan keimanan dan keislaman yang baik kepada Allah itu adalah mengkaji firman-firman Allah sebagai bentuk dari implementasi keimanan terhadap firman Allah atau kitab Allah. Nah, Ibu sekalian, sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa kita di sini sama-sama belajar. Kita membaca tafsir bersama-sama dengan harapan kita memperoleh hikmah yang itu bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-ibu sekalian, saya kemarin pernah mengatakan bahwa andaikan nikmat Allah, andaikan rahmat Allah, andaikan syafaat Rasulullah itu sudah tercabut, maka kita tidak akan melihat dunia ini seperti saat ini. Nah, kan kita merasakan dunia khususnya di Jambi, Indonesia ini kan begitu tenang ya. Sementara kalau kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa. Di Palestina itu mau sholat aja susah, apalagi boro-boro mau sholat sunnah, mau tatawu, mau sholat 5 waktu, apalagi boro-boro mau mengkaji. Masjidnya sudah dibom, rumah sakitnya sudah dibom. Nah, kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sekali lagi berusaha untuk mengimplementasikan keislaman dan keimanan yang terbaik ya, menurut usaha kita. Bapak-ibu sekalian, minggu kemarin 116 117 ya, di mana minggu kemarin itu menceritakan kedurhakaan manusia yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak ya. Kemudian minggu kemarin juga menceritakan tentang bahwa Allah itu senantiasa menciptakan dan memperbaharui alam. Jadi di alam ini tidak ada yang diam, tapi senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi senantiasa diciptakan banyak hal yang baru-baru yang diciptakan yang kita tidak tahu. Tujuan semua itu adalah tujuan tafsir ini. Jadi semakin timbul rasa pengagungan kita akan kebesaran dan karunia serta rahmat Allah yang
sangat besar yang tidak bisa kita hitung, Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, dengan mengagungkan Allah, dengan mengetahui bahwa Allah tuh senantiasa menciptakan langit dan bumi dengan segenap kebesarannya itu, maka yang timbul di diri kita itu adalah rasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa kecil itu nanti yang mendorong kita untuk senantiasa apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini karena kecil banget manusia itu, makanya kita harus tidak ada jalan lain kepada Allah tuh kecuali liya'budun. Apa? Senantiasa menghambakan diri. Kemarin itu subhanallah, wallahu a'lam, tiba-tiba datang aja itu pikiran yang mengatakan bahwa liya'budun itu, menghambakan diri itu berbeda dengan beribadah. Selama ini kan Az-Zariyat 56 itu diartikan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau beribadah itu ada waktunya, mahdoh ghairu mahdoh. Apalagi kita mengartikan ibadah hanya pada mahdoh 5 waktu. Tapi kalau liya'budun menghambakan diri kita kepada Allah, ya, kita menjadi ihsan, kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah senantiasa melihat kita. Itu setiap detik, bahkan kurang lagi dari setiap detik, kita itu senantiasa liya'budun. Nah, oleh karena itu, dengan mengagungkan Allah, kita semakin kecil, kita ini tidak ada jalan lain kecuali liya'budun, menghambakan diri kita kepada Allah. Kemarin ditunjuki juga waktu berbicara itu, apa ditunjukinya? Kalau kita sudah diberi segenap kenikmatan, rasa aman, damai, nyaman, tidak ada huru hara, ya, dan kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka itu luar biasa, sudah masuk kategori ingkar. Kalau Muslim Palestina wajar, sholatnya sulit, jarang-jarang sholatnya karena setiap hari bom kan. Tapi kita yang luar biasa tenang ini, kalau tidak dimanfaatkan benar-benar menghambakan diri kepada Allah, dan sebaliknya, mohon maaf, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, na'udzubillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, subhanallah, kemarin tuh ada yang menunjuki sehingga saya berbicara seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan surat Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah ayat 118. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladzina la ya'lamuna, wa qala, dan berkata siapa? Alladzina, orang-orang, la ya'lamuna, mereka itu tidak mengetahui. Apa perkataan mereka? Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, ya, seandainya Allah tuh berbicara kepada kami, ya, aw ta'tina, atau mendatangkan kepada kami itu ayah, ya, satu ayat atau surat, ya, atau firmannya seperti itu, maka ini dibalas oleh Allah, kadzalika qala alladzina min qablihim, seperti itulah perkataan alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka, mithla qaulihim, dengan perkataan yang sama, tasyabahat qulubuhum, hati mereka tuh sama dengan orang-orang sebelum mereka, ya. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun, ya. Padahal Allah tuh
menjelaskan ayat-ayatnya, menurunkan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang yakin. Ya, jadi sungguh jelas ayat-ayat Allah itu bagi orang-orang yang yakin. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita baca tafsir ini ingatnya kita ke pelajaran dulu di surat Al-Baqarah awal-awal itu, ketika apa? Umat Yahudi ya, atau umat Nabi Musa itu ketika diajak beriman oleh Nabi Musa ya, maka permintaan mereka tuh selalu seperti itu. Ya, kalau kita bahasakan bahasa kita, Musa, kamu selalu mengajak kita beriman kepada Allah, tapi Allah tidak pernah kelihatan. Nah, gitu. Itu. Atau Musa, kamu selalu mengajak kami untuk beriman kepada kitab Allah, ya. Tapi Allah tuh tidak pernah berbicara secara langsung kepada kami. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau nemu orang seperti itu orang yang tingkatan durhakanya sudah sangat tinggi. Nah, makanya jangan mudah kita ngomong bercanda, Tuhan nggak kelihatan kok kita mau beriman. Itu luar biasa, kedurhakaan seperti itu. Nah, dari mana kita mengatakan itu kedurhakaan yang luar biasa? Dari ini. Kenapa tadi? Tasyabahat qulubuhum, atau kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Orang-orang dulu yang sudah diazab oleh Allah dan dicap sebagai orang-orang yang sangat durhaka itu perkataannya seperti itu. Kalau diajak beriman atau diajak mengkaji kitab, diajak mengkaji firman Allah, diajak mengimani Allah dan Rasulnya, selalu mereka tuh mengatakan seperti itu. Jadi dahsyat ya, dahsyat. Hati-hati anak kita kalau bertanya, ayah, mama, gitu, kok ini katanya Allah, tapi Allah tidak kelihatan. Nah, ini hati-hati, kita bila perlu kita harus belajar cara menjelaskan itu kepada anak kita. Ya, kalau anak wajar kalau anak kecil bertanya seperti itu, wajar. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi kayak kita ini masih punya pikiran seperti itu, wah, naudzubillah, itu luar biasa. Usia 50-60 belum punya keyakinan akan adanya Allah. Aduh, luar biasa tuh Bapak-Ibu sekalian. Cepat bertobat itu, cepat bertobat. Makanya kemarin itu ada yang nunjuki berbicara begini, ya, bagi kita yang sudah usia pensiun ini kan banyak waktu ya. Atau kalau yang belum pensiun, Sabtu Minggu kan libur. Memang mari kita gunakan untuk mengkaji Quran di rumah masing-masing. Mengkaji. Nanti kalau ada kajian ya ikut. Di luar waktu-waktu tidak ada kajian itu, kita baca sendiri di rumah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak tafsir-tafsir yang diterjemahkan. Ketika sudah baca dan bingung, tanya kepada ustadz. Di sini banyak, di sini ustadznya. Ada Ustadz Dailami, Ustadz Muhaimin, Ustadz ya Mujahid, Salahuddin, nggak ada lagi Salahuddin ya, dan sebagainya. Atau di masjid-masjid yang lain, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya harus ada ikhtiar Bapak Ibu sekalian untuk apa tadi itu, mempersembahkan keimanan ini kepada Allah. Jangan-jangan apa, ikhtiar kita 24 jam itu hanya ke dunia, naudzubillah ya. Kan kita dikasih waktu 24 jam. Nah, itu bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk saya ya. 24 jam ternyata setelah dikalkulasi, 20 jamnya ternyata keduniawian yang kita pikirkan. Itu enggak bisa ya. Jadi ini nanti terkena wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Qala Muhammad bin Ishaq, Muhammad ibnu Ishaq berkata, haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Qala Rafi ibnu Huraimilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu tuh ada
seorang bernama Rafi bin Huraimilah ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, in kunta rasulam minallahi kama taqulu," jika engkau itu memang rasul yang diturunkan Allah sebagaimana yang kamu katakan, "fakullillahi falyukallimna hatta nasma'a kalamah," maka katakanlah kepada Allah itu, berbicaralah langsung kepada kami, hatta nasma'ah kalamah, sampai kami mendengarkan perkataannya. Wah, ini dia. Jadi di zaman Nabi Muhammad masih ada juga orang yang mirip-mirip dengan Yahudi. Kalau di zaman Yahudi itu Musa mengajak mereka beriman, mereka mengatakan seperti itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad dulu awal-awal pembentukan Islam itu ada orang yang bertanya seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada fenomena itu, fa anzalallahu fi dzalika min qaulih, maka turunlah firman Allah ya, surat Al-Baqarah ayat 118 itu. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ini kalau tidak dibaca tafsirnya, kita tidak paham Bapak-Ibu sekalian. Kalau cuma baca Quran terjemahnya dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kita dan menurunkan ayatnya, itu nggak bisa dipahami kalau hanya membaca Quran terjemahnya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan apa maksud ayat ini dengan bersumberkan kepada pendapat sahabat dan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya. Wa qala Mujahid fi qaulihi, Mujahid berkata, ya, kalimat wa qala alladziina la ya'lamun tadi itu artinya qala an-nasara taquluhu an-nasara taquluhu. Jadi yang berkata itu adalah orang-orang Nasrani pada saat itu. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir qala li anna siyaqa fihim wa fi dzalika nadharun. Ya, jadi setidaknya menurut setidaknya pendapat itu diperkuat oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Jarir, memang konteksnya adalah konteks meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wahakal Qurtubi, Qurtubi berkata atau meriwayatkan ada kata laula yukallimunallah, ya, ya. Andaikan Allah itu atau mengapa Allah itu tidak berbicara langsung kepada kami. Artinya apa? Lau yukhatibuna binubuwatika ya Muhammad, ya. Mengapa Allah itu tidak berbicara kepada kami binubuwatika ya Muhammad, perihal apa? Kenabianmu ya Muhammad, ya. Ya. Jadi mereka protes kepada Nabi Muhammad, kalau kau memang nabi, kenapa Allah tidak ngirim pesan kepada kami, tidak ngirim pesan WA kalau sekarang, atau tidak memberi pesan kepada kami bahwa engkau itu benar-benar nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa ini artinya ini? Apa artinya? Orang-orang yang sombong sekali gitu ya. Emang kita ini siapa kan gitu? Kok ya untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad perlu Allah ngomong ke kita, Allah memberitahu kita, emang kita ini siapa? Nah itu ya. Qultu, nah ini menurut penulis berarti Qurtubi ya. Wallahirus siyaki a'am wallahu a'lam. Konteksnya konteks umum. Jadi konteks laula yukallimunallah itu konteks umum. Umum di sini bisa diartikan tipologi atau karakter orang-orang kafir, ingkar, atau hatinya itu belum tergerak, tidak mau tergerak untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ini sama dengan tipologi
Yahudi yang tidak mau mengakui kenabian Musa. Sama itu. Jadi mencari segala macam cara. Tapi kalau Yahudi itu luar biasa Bapak sekalian. Sampai ngomong lan nu'mina laka hatta narallahu jahrah. Wah, itu Yahudi tuh. Kami tidak akan beriman sebelum Allah itu menunjukkan dirinya kepada kami. Oh, luar biasa ya Yahudi ini. Kalau di masa Nabi Muhammad belum ada seperti itu. Yahudi itu parahnya lagi apa? Dan dikabulkan. Musa, kalau kau memang benar-benar nabi, memang ada Allah itu, pancarkan mata air. Wah, pancarin 12 mata air. Luar biasa, di servis benar Yahudi itu. Apalagi, tolong naungi perjalanan kami supaya tidak panas, dinaungi ya. Apalagi, kami lapar, tolong kasih makanan, dikasih manna wassalwa. Pokoknya di servis betul Yahudi itu. Tapi hasil akhirnya masih seperti sekarang ya, luar biasa ya. Itu luar biasa. Masih tetap menjadi umat yang ingkar. Kalau sekarang tuh semakin menjadi bukti seolah-olah Yahudi itu sampai akhir zaman akan seperti itu. Selalu ada gen-gen yang seperti itu. Lihat sekarang di Palestina. Kalau Islam tuh jangankan membunuh banyak orang, membunuh satu orang, ini ajaran Islam, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Makanya pembunuhan di dalam Islam itu sangat dilarang, diharamkan, dan termasuk minal kabair, dosa besar. Oh, kalau Yahudi, kalau Israel sekarang itu gimana di Palestina itu? Habis semuanya ya. Udah ribuan yang dibantainya. Ya Allah, ya Bu ya. Ya Bu sekalian. Wah, sudahlah begitu, ada sebagian umat Islam ke sana, orang Indonesia pula, Masya Allah. Ini berita yang tidak enak didengar kemarin ya. Dalam kita mengutuk keras Israel, ya, kita berdoa untuk keselamatan Palestina, tiba-tiba sebagian putra bangsa ke sana, aduh, ya, sangat disayangkan ya. Kita lanjutkan. Waqala Abul Aliyah wa Rabi bin Anas. Abul Aliyah dan Rabi bin Anas itu berkata, dan Waqatada juga Suddi di dalam tafsirnya tentang ayat ini, orang yang berkata kepada Nabi Muhammad itu adalah hadza qaulu kufaril Arab, ya, orang-orang kafir Arab. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Jadi tadi ada potongan ayat, itulah perkataan orang-orang yang sebelum mereka. Ya, misla qaulihim, perkataan mereka tuh mirip dengan perkataan orang-orang sebelum mereka. Artinya mereka tuh siapa yang pernah mengatakan hal yang sama itu? Qalu humul yahudu wan nasara. Ya. Jadi bukan hanya Yahudi ya, Nasrani juga seperti itu. Pada masa Nabi Isa, Nasrani juga seperti itu, mirip Bapak Ibu sekalian. Isa, kalau kau memang benar-benar utusan Allah, tunjukkan sekarang, kami ini kelaparan, kirimlah makanan kepada kami di siang bolong ini. Nabi Isa dengan malunya, dengan terpaksanya berdoa kepada Allah meminta itu. Karena Nabi Isa optimis nanti setelah diberi ini mereka semua beriman. Maka diturunkanlah siang itu makanan dari langit dan semuanya makan. Dan makanan itu anehnya bukan makanan yang pada umumnya pada musim itu. Nah, itu baca di dalam Quran ada. Nah, ternyata setelah kenyang gitu Bapak Ibu sekalian, bukannya beriman, hanya beberapa gelintir yang beriman, rata-rata menjadi kafir lagi. Ya Allah ya, naudzubillah ya, sifat manusia seperti itu. Jadi humul yahudu wan nasara dulu pernah mengatakan hal yang sama seperti itu. Wa yu'ayyidu hadzal qaul, orang-orang yang mengatakan demikian, wa annal qailina dzalika hum musyrikul Arab, ada juga yang mengatakan itu adalah mereka yang kaum musyrik Arab. Ya, ini pada masa-masa awal Nabi Muhammad berdakwah ya. Jangankan kepala suku pamannya pada saat itu sepupu ya, paman-paman Nabi Muhammad itu juga banyak yang
mengingkari kenabian Nabi Muhammad pada masa-masa awalnya. Ya. Nah, Bapak sekalian, ini bermunasabah ayat ini dengan surat Al-An'am ayat 123. Ya, di sana Allah berfirman, wa idza ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Di dalam surat Al-An'am 123 itu ada firman Allah, ketika datang kepada mereka firman Allah, ayah, qalu, mereka berkata, lan nu'minah, kami tidak akan beriman hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, ya, sampai diturunkan, didatangkan kepada kami itu ayat yang semisal dengan apa yang diturunkan Rasul-Rasul sebelumnya, ya. Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, ya. Allah tuh lebih mengetahui di mana dan kepada siapa dia itu memberikan risalahnya. Sayusibul ladzina ajramu, ya, orang-orang yang berdosa besar itu akan ditimpa sagharun, ya, kehinaan indallah, di sisi Allah, wa adzabun syadidun, dan adab yang pedih, bima kanu yamkurun, karena tipu daya yang mereka lakukan. Nah, Bapak sekalian, jadi satu sisi kita tidak usah aneh kalau mendengar perkataan orang-orang seperti itu, karena dahulunya dari sejak zaman Yahudi dan Nasrani itu sudah banyak orang yang seperti itu kepada Nabi dan Rasulnya. Bahkan bukan hanya mengatakan hal demikian, tapi sudah banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Di antara nabi-nabi yang dibunuh itu ada yang diceritakan di dalam Al-Quran dan ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Ini juga bermunasabah dengan surat Al-Isra nantinya, ya. Kita lanjutkan, tadi ada potongan ayat wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Nah, ya, jadi ini masih bermunasabah dengan surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Di sana jelas sekali Allah berfirman, mereka juga berkata, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman, ya, kepada Allah dan mengakui kerasulanmu hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai kamu pancarkan dari bumi itu yanbu'a, sumber mata air. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin, atau kamu itu memiliki kebun kurma dan anggur. Fatufajjirul anhara khilalaha tafjira, ya, maka alirkanlah sungai, ya, dari celah-celahnya dengan tafjira, aliran yang jelas. Autus kita sama akama za'amta alaina kisafan, ya, atau mungkin engkau bisa menjatuhkan apa, meruntuhkan apa, as-sama, langit, kama za'amta alaina kisafan, seperti yang pernah engkau katakan, apa langit itu runtuhnya, kisafan, berkeping-keping. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabilan, atau bisa enggak sih Allah itu dan malaikat datang kepada kami atau mendekat kepada kami berhadap-hadapan. Wah, luar biasa, ya, kalau orang ingkar, ya, seperti ini dia. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama, ya, atau kamu punya rumah dari emas, aw tarqa fis sama, kemudian kamu naik ke langit, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzala alaina kitaban naqra'uhu, ya, dan kami tetap tidak akan beriman dengan kalaupun kamu bisa naik ke langit itu
hatta yunazzal alaina kitaban, sampai datang kepada kami kitab, naqra'uhu, untuk bisa kami berjalan, seterusnya dan seterusnya. Ya. Kul subhana rabbi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ini terkait juga dengan kemarin. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong tentang agama itu nyerempet-nyerempet gitu ya, terlalu ya, nggak peduli siapa itu ya, maka subhana rabbi atau subhanallah ya. Oh, kemarin kan ada Yahudi ngomong Allah itu beranak, subhanallah gitu ya, kalau nemu ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Nah, ini sama nih, kalau nemu ungkapan-ungkapan seperti diceritakan di dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 115 ini, subhana rabbi, subhanallah. Hal kuntu illa basyar rasula. Jadi ini Allah menuntun Nabi Muhammad, kalau menulis seperti itu, bukankah aku ini illa basyar rasula, hanya manusia biasa yang menjadi rasul, yang diangkat menjadi rasul. Ini Bapak-Ibu sekalian, luar biasa ya pengingkaran, bentuk pengingkaran itu ya, bentuk pengingkaran manusia kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi berputar-putarnya kalau ingkar itu ya, coba turunkan kitab, nah, misalnya seperti itu ya, apa berputarnya lagi, yang berputar-putar luar biasa itu ini, turunkan malaikat dan Allah tuh sehingga berhadapan dengan kami. Wah, itu orang-orang yang ingkar, baru kami akan percaya, seperti itu. Tapi padahal nanti kalau udah diturunkan juga enggak akan juga. Nabi Musa dulu bagaimana? Ketika sudah parah seperti itu, minta tunjukkan wajah Allah, petir datang, mati mereka semua. Ya. Untung Nabi Musa nangis, ya Allah, kalau seperti ini habis bangsa kami. Musa bertobat dan minta ampun, hidup lagi yang tadi disambar petir itu. Ya. Sudah selamat gitu, jalan gitu ya, ketika Musa pergi ke bukit untuk menerima wahyu, mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Wah, Musa pulang marah. Setelah 20 berapa malam itu, Musa datang melihat kekafiran itu, marah. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, akhirnya apa? Mereka suruh bertobat. Cara bertobatnya bagaimana? Saling bunuh. Wah, itu zaman Musa tuh. Untuk menguji itu, Allah untuk menguji. Udah saling bunuh. Ya, ada yang pokoknya siap saling bunuh antara mereka pada masa Musa. Nah, lagi-lagi ketika mati semua, Musa mohon ampun pada Allah, hidup lagi, Bapak sekalian. Jadi tapi luar biasa ya, harusnya kalau itu dibaca oleh mereka hari ini itu, setidaknya itu menjadi perenungan bagi mereka. Apa perenungannya? Jangan terlalu gitu loh. Sekarang kan terlalu ya, sudah banyak yang dibantai, tetap aja terus membantai. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Kalau ada orang misalnya kaum ateis, kan di mana-mana ateis nih sekarang. Ini kepada adik-adik ini, nah, seolah-olah dia ngajak berpikir, kamu percaya pada Allah ya? Iya. Kan kamu nggak pernah ngelihat. Nah, kamu tahu yang ngasih rezeki itu dari Allah misalnya kan? Kan itu karena usahamu. Nah, itu apa? Analogi-analogi yang menggelincirkan. Hati-hati Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian juga seperti itu. Meskipun sudah lelah, jelas-jelas uang ini diperoleh dari peras keringat karena pekerjaan, jangan sampai punya pendapat kalau saya tidak bekerja tidak dapat ini. Jangan, tidak boleh tuh. Iya, itu merupakan apa? Jalannya. Tapi sang pemberi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiba-tiba punya rezeki, tiba-tiba saudaranya atau sepupunya perlu rezeki dan minjem atau minta kita kasih, jangan nyesel. Jangan nyesel, sudah ikhlaskan. Kenapa? Itu rezeki dia melewati kita. Pemberian Allah kepada dia lewat kita, seperti itu. Jangan nyesel.
Kalau ngesel kita jadi orang pelit. Jadi orang pelit itu kan gitu. Kenapa? Terlalu yakin bahwa harta yang dimilikinya itu hanya karena jerih payah dia. Itu orang pelit tuh. Nanti lama-lama apa? Kalau kepelitannya itu meningkat, maka menjadi orang ingkar. Seolah-olah rezeki itu dialah yang enggak, bukan itu Bapak sekalian. Itu dari Allah semualah. Ya kan saya bekerja, siapa yang kamu ngasih pekerjaan? Allah. Nah gitu ya. Tapi tidak juga boleh menghambur-hamburkan. Tanpa ngasih, nggak ada perlunya ngasih kemana-mana. Itu menghambur-hamburkan. Itu tidak boleh juga. Apalagi dihambur-hamburkan untuk hal yang mubazir. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Akhirnya besoknya basi semua makanan tuh. Wah, itu menghambur-hamburkan juga, mubazir, tidak boleh juga itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk seperti itu ya. Allah semuanya ini. Nah, minggu kemarin kan kita diajarkan di tafsir surat Al-Baqarah ayat 116-17, langit dan bumi beserta isinya itu Allah yang menciptakan, yang menyediakan untuk manusia. Lah, rezeki itu kan bagian terkecil di dalam langit dan bumi itu. Ya tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan mudah terkecoh ya kalau ada pertanyaan orang ateis kayak gitu ya. Orang ateis itu begitu, ngajak kita berpikir seolah-olah masuk akal rasional, padahal dia menggelincirkan. Allah kan nggak kelihatan. Oh, kamu kan nggak ketemu Nabi Muhammad, kok bisa kamu yakin percaya dia tuh Nabi beneran? Nah itu analogi-analogi yang bisa menyesatkan. Wajar mereka nggak mau baca kok. Coba baca sejarah-sejarah Nabi itu, baca coba mereka baca kitab Asbabun Nuzul, mereka mungkin nggak akan seperti itu, terpelajar mereka ya. Mereka bacaannya cuma apa? Akal aja, rasionalisme. Karena di S1 tuh ada belajar filsafat ilmu ya. Sumber kebenaran itu fakta, akal ya. Jadi kalau nggak sesuai fakta, tidak sesuai akal, nggak bisa dipercaya. Nah, anak-anak yang baru S1 tuh yang nggak belajar agamanya dengan baik, ya udah, Tuhan nggak kelihatan, Nabi Muhammad tidak pernah kita ketemu, untuk apa kita percaya? Akhirnya begitu. Itu menjadi kesimpulan yang tidak benar. Makanya kalau kita ketemu orang kayak gitu, bilang aja adik-adik sekalian, Bapak baca dululah sejarah Nabi, Bapak baca dululah tafsir gitu ya. Karena sekarang itu begitu Ibu sekalian, menggelincirkan semua. Nah ya, hal-hal sekali lagi, hal-hal yang menggelincirkan itu sudah pernah menjadi analoginya orang-orang kafir sejak zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan di awal-awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ibu sekalian, terakhir ini ada tasyabahat qulubuhum. Ini sama dengan tadi, mereka tuh memiliki hati yang sama. Asbahat quluba musyrikil Arab quluba min taqat damahum. Jadi perasaan hati atau detak hati mereka itu ya, sama dengan detak hati kaum-kaum terdahulu yang kesemuanya itu terkategori fil kufri wal inadi. Jadi kekufuran, keingkaran, wal utuwi, melampaui batas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ini bermunasabah dengan surat Az-Zariyat ayat 52 dan 53. Nah, jadi ini ada parah lagi nih. Di Az-Zariyat itu analoginya atau beratnya orang untuk beriman kepada Allah dan kepada nabinya itu, mereka begini. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim, demikianlah perkataan orang-orang terdahulu ya. Kalau mereka itu ketemu rasul, rasulin illa qalu sahirun au majnun, mereka akan mengatakan itu orang yang atau penyihir atau orang gila. Nah, ini parah lagi nih.
Kalau ada orang, kalau dulu Rasul itu menyampaikan firman Allah pada mereka, mereka selalu mengatakan itu orang gila atau ahli sihir atau penyihir, ya. Nah, atau wasaubihi balhum qaumun taghun, mereka tuh ya saling apa? Ya saling berpesan hal seperti itu satu dengan lainnya. Dengan sikapnya seperti itu, mereka tuh adalah qaumun taghun, ya. Kaum yang melampaui batas. Ini parah lagi. Datang Rasul, mereka menolak dan mengatakan Rasul itu sebagai si tukang sihir dan orang gila. Nah, Bapak sekalian, contoh-contoh seperti ini luar biasa, ya. Semuanya pernah ada di dalam sejarah. Dengan harapan kita itu bisa menghindari tipe-tipe, dan bukan hanya tipenya Bapak sekalian. Yang penting itu adalah pola pikirnya. Karena yang awet itu pola pikirnya. Kalau orang kan sudah nggak ada ini, udah mati semua kan. Tapi pola pikirnya yang sampai sekarang masih ada, masih bergentayangan. Dan itu banyak, ada di kampus, di lembaga-lembaga, ada di negara. Pola pikir seperti itu masih ada, gitu ya. Akhirnya ditutup ayat ini, qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun, ya. Artinya apa? Qad waddahnad dalalah, kami telah menerangkan tanda-tanda ala sidqir rusul, tentang kebenaran Rasul itu, bima la yahtaju ma'aha ila su'alin akhar wa ziyadatin ukhra, ya. Dengan tanda-tanda itu, indikator-indikator itu sebetulnya tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, tidak ada hujah yang perlu ditambah lagi, sudah cukup itu, gitu ya. Apa ini maksud la yahtaju ma'aha ila su'alin akhar wa ziyadatin ukhra, tidak perlu ditambah lama, tidak perlu ditanya lagi. Ya contohnya itu umat Nabi Yahudi, umat Nabi Musa, ya. Datang firman, datang apa? Makanan, datang air, datang macam-macam. Harusnya itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, itu sebagai bentuk mukjizat, ya, yang membenarkan Rasul tadi, sidqir rusul, ya. Wa saddaqa wattaba'a rusul, ya. Harusnya mereka itu membenarkan dan mengikuti rasul-rasul. Wa fahima ma ja'u bihi anillahi tabaraka wa ta'ala, dan mereka harusnya paham bahwa apa yang datang pada mereka, rasul dan firman-Nya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khatamallahu ala qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, ya. Tetapi adapun orang-orang yang, ini ngerinya Bapak sekalian, wa amma man khatamallahu ala qalbihi. Nah, ini saya ngeri, tadi malam melihat ini sebentar nih, agak ngeri nih. Adapun orang-orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah, naudzubillah, ya. Naudzubillah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan dijadikan di pandangannya itu penutup. Faulaikal ladzina qala Allahu ta'ala fihim, mereka ada mereka tuh orang-orang yang berkata kepada Allah Ta'ala itu, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Jadi orang-orang seperti itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 96 dan 97. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti, nah ini dia. Apa pastinya itu? Haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Tetap dan pasti kepada mereka itu perkataan Allah bahwa mereka itu tidak akan menjadi orang yang beriman. Na'udzu billahi min dzalik. Jadi ada orang-orang tuh yang memang dikunci hatinya oleh Allah, Bapak-Ibu sekalian, dan diberi penutup di dalam penglihatannya itu.
Orang-orang seperti itu sudah pasti tidak akan pernah beriman kepada Allah. Maka itu investasi apa? Investasi siksaan. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarwal adzabal alim, ya. Ya. Meskipun datang kepada mereka banyak ayat-ayat atau firman, ya, ya, segala macam keterangan seperti itu, hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka tuh menyaksikan azab yang pedih. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini munasabahnya itu dengan ayat-ayat firman-firman Allah itu sangat mengerikan sekali, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu tadi, kalau sekarang kan tidak ada fisik Rasul tuh nggak ada lagi, nggak ada objek yang diingkari. Yang tersisa sampai sekarang tuh pola pikir. Pola pikir itu udah masuk ke banyak orang. Nah, hati-hati, karena pola pikir seperti yang tadi kita bahas itu termasuk, naudzubillah, takutnya itu termasuk wa amma man khatamallahu ala qalbihi. Jadi itu pola pikir orang-orang yang hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikunci itu, maka yang terjadi sebagaimana dalam surat Yunus ayat 9697, alladzina haqqat alaihimu kalimatu rabbika la yu'minun. Kalau orang seperti itu sudah benar-benar dikunci, tidak akan pernah beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi insya Allah banyak hikmah pagi ini. Mari kita berusaha, ya, memperbaiki keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki keimanan dan keislaman itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, di rumah masing-masing. Kenapa? Besok kita kembali kepada Allah tuh faradan, sendiri-sendiri, tidak berkelompok, sendiri-sendiri. Jadi mari kita berusaha masing-masing untuk, ya, berusaha memperbaikilah keislaman kita dan keimanan kita, mumpung masih diberi tambahan waktu, ya, perbaiki, ya. Khusyuk aja, khusyuknya memperbaiki diri aja, menambah wawasan. Nggak usah toleh kanan kiri lah. Toleh kanan kiri itu apa? Ada gangguan, nggak usah terganggu, ya, udah terus saja. Tiba-tiba di rumah kita sudah bertambah kitab terjemah, bertambah kitab tafsir. Wah, itu kayaknya sudah memperoleh kenikmatan untuk mengkaji Islam itu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi seperti Bapak sekalian, insya Allah itu termasuk upaya, usaha untuk berislam dan beriman yang tepat, yang benar. Nah, jangan sampai di dalam rumah kita nggak ada Quran, jangan. Jangan sampai tidak ada buku-buku keislaman, jangan. Harus ada, harus ada. Beli berapa paling? 30.000 kan? Nah, beli. Itu bermanfaat kalau anak-anak kita nggak ada waktu, mereka baca itu tuh. Luar biasa. Nah, dulu itu di rumah itu, ketika kita sudah sadar, kelas-kelas 6 SD itu sudah banyak buku-buku dari abang-abang kita kan. Nah, jadi kita itu baca aja itu, terutama sejarah Nabi. Kalau anak kecil, sejarah Nabi itu enaknya berbentuk yang ada gambar-gambarnya, jangan serius. Kalau serius pusing bacanya. Ya, komik-komik Islam masih ada nggak tahu sekarang, ya. Kisah nabi-nabi bentuk komik-komik itu harus ada di rumah, ya, sekalian, supaya dibaca anak kita dan mereka secara perlahan-lahan mengenal Islam dan dunia Islam. Bapak-Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk, dan memberikan kekuatan, ya. Makanya sering disebut taufik dan hidayah, ya, kemampuan dan petunjuk. Ada kemampuan tidak diberi petunjuk juga nggak bisa. Nah, taufik itu, wafaqo itu kemampuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan untuk menjalankan dan mengkaji Islam ini menjadi lebih baik,
dan itu membawa pengaruh positif kepada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Bapak sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة.